Hai, nama saya Tarisa Trihandayani. Hai, nama saya Nadia Alfira. Hai, nama saya Firman Purnomo. Kami akan membahas materi Psikologi Umum 1 tentang belajar. Apa itu belajar? Secara umum, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Menurut Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Jenis-jenis belajar. 1. Belajar isyarat. Belajar isyarat dapat diartikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat tidak disengaja dan tidak disadari tujuannya. 2. Belajar stimulus. Belajar stimulus memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. 3. Belajar rantai atau rangkaian. Tipe belajar ini merupakan cara belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. 4. Belajar asosiasi verbal. Tipe belajar ini menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian, dan merangkai sejumlah kata dalam urutan yang tepat. 5. Belajar diskriminatif. Tipe belajar ini memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. 6. Belajar konsep. Belajar mengklarifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. 7. Belajar aturan. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep yang disebut aturan. 8. Belajar memecahkan masalah. Tipe belajar ini menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah sehingga terbentuk kaidah yang lebih tinggi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis belajar menurut Yusuf dalam buku Asep Jihad tahun 2012 halaman 7. Mengemukakan bahwa jenis belajar dapat dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu pertama adalah belajar keterampilan intelektual untuk memperoleh kemampuan dan untuk membantu mengungkapkan konsep, pengertian, pendapat, dan generalisasi pemecahan masalah. Yang kedua ada belajar kognitif, yaitu untuk menambah atau memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan informasi tentang berbagai hal. Yang ketiga ada belajar verbal, yaitu dengan memperoleh pengetahuan dan pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Ada juga belajar keterampilan motorik, yaitu untuk memperoleh kemampuan atau penguasaan keterampilan untuk membuat, memainkan, memproses, dan memperbaiki. Yang terakhir ada belajar sikap, yaitu untuk memperoleh kemampuan dalam menerima, merespon, menghargai, menghayati, dan menginterpretasikan objek-objek atau nilai moral. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode pembelajaran. Sebelumnya, aku akan membahas tentang pengkondisian klasik dahulu ya teman-teman. Di sini
Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus. Dalam teori pengkondisian klasik itu ada 2 tipe stimulus dan juga 2 tipe respon. Yang harus dipahami itu ada 2 ya teman-teman. Unconditional stimulus, unconditional respon, conditional stimulus, dan juga conditional respon. Nah, sekarang kita bahas tentang operant conditioning ya teman-teman. Adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang akan mempelajarinya dan akan mengerti tentang hubungan antara perilaku dan juga konsekuensi. Setelah ini, kita akan membahas jenis-jenis perilaku menurut Skinner. Yang pertama adalah perilaku responden. Perilaku responden atau respondent behavior adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda, atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Yang kedua adalah perilaku operan. Perilaku operan atau operant behavior ini adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar, baik secara sengaja maupun tidak, saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Inilah yang bisa dibentuk melalui operant conditioning. Kita bisa melatih diri sendiri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik, dan setelah terbiasa, perilaku tersebut akan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari. Nah, sebenarnya model pembelajaran itu apa sih? Model pembelajaran itu digunakan untuk membangun kelas yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebenarnya ada banyak sekali model pembelajaran yang ada di dunia ini. Namun, saya akan menyebutkan beberapa model pembelajaran yang didasarkan pada konsep utamanya saja. Antara lain yaitu 1. Model penelitian kelompok. Model ini dikembangkan dari konsep teori belajar Herbert Allen dan John Dewey. Nah, model ini menekankan pada partisipasi dalam kelompok dan bersifat demokratis. 2. Model berpikir induktif. Model ini dikembangkan dari strategi belajar yang diterapkan oleh Hilda Tabah. Model pembelajaran ini disusun dengan tujuan tertentu agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir induktif. 3. Model sintetik. Model ini digunakan sebagai pedoman untuk perbaikan belajar. Juga ada beberapa literatur psikologi menuliskan metode-metode yang digunakan dalam psikologi belajar. Antara lain yaitu metode introspeksi, metode ekstrospeksi, kuesioner, interview, biografi, metode klinis, metode eksperimen, dan metode testing. Nah, dalam belajar tentu saja ada faktor yang mempengaruhi kita. Faktor internalnya adalah antara lain 1. Kecerdasan yang merupakan belajar yang disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang akan dihadapinya. 2. Jasmania. Kondisi jasmania atau fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 3. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk mereaksi terhadap suatu hal, orang, atau benda dengan suka tidak suka atau acuh tak acuh. 4. Minat. Jika seorang siswa memiliki minat atau menyukai suatu pembelajaran, maka siswa tersebut akan lebih tidak malas dan melakukan pembelajaran dengan senang hati. 5. Bakat merupakan kemampuan potensial untuk mencapai keberhasilan pada masa mendatang.
6. Motivasi merupakan segala hal atau sesuatu yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Terdapat dua faktor eksternal dalam belajar. Yang pertama, lingkungan sosial, dan yang kedua, lingkungan non-sosial. Yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah guru, kepala sekolah, staf administrasi, teman sekelas, dan lain-lain. Dan yang termasuk lingkungan non-sosial adalah gedung sekolah, tempat tinggal, dan waktu belajar. Apa sih bedanya lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial? Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari, seperti keluarga, teman sebaya, saudara, dan lain-lain. Lingkungan non-sosial merupakan keadaan, udara, suhu, cuaca, pagi, siang, malam, tempat, atau perkedungan. Selain itu, terdapat dua faktor dalam belajar, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang termasuk faktor pendukung adalah pembawaan atau hereditas, keluarga, dan pendidik. Apa sih hereditas itu? Hereditas menurut Wikipedia adalah pewarisan ciri fenotipe dari induk kepada keturunannya, baik melalui reproduksi seksual ataupun reproduksi aseksual, sehingga keturunan berupa sel maupun organisme tersebut memperoleh informasi genetik dari induknya. Sedangkan faktor penghambat dalam belajar yaitu keterbatasan waktu, kesibukan orang tua, sikap orang tua, lingkungan, dan media massa. Adapun cara efektif untuk belajar. Yang pertama, menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Yang kedua, belajar di tempat yang disukai. Yang ketiga, menyusun target belajar. Yang keempat, membuat latihan ujian. Yang kelima, bersikap kritis dalam belajar. Yang keempat, membuat dan membaca ringkasan materi. Dan yang terakhir adalah berdiskusi. Kenapa sih kita perlu belajar secara efektif? Karena selain meningkatkan prestasi akademis, kita juga dapat mengenal diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka yang tidak ingin membuat kesalahan. Sekian presentasi mengenai belajar dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penulisan, ataupun informasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.